Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita sekarang menjelaskan tentang ekologi industri kaitan dengan kerangka kebijakan dan implementasinya, ya, kerangka kebijakan dan implementasinya. Kita akan lihat bahwa berbicara tentang sistem lingkungan industri, tentu ekologi industri merupakan satu hal yang penting sekali, ya, sehingga ekologi industri merupakan satu kerangka kebijakan yang perlu diperhatikan. Ya, kita lanjutkan penjelasan ini. Sebelumnya, silakan bagi yang belum subscribe ya di Nusran Channel, ya, Nusran Channel di sini berisi tentang sejumlah pelajaran kita. Jadi ada beberapa sejumlah mata kuliah yang bisa diakses, bisa di open, bisa dibaca, ditonton, ya. Kemudian kalian memberikan respon baik tanggapan maupun pertanyaan, ya. Dan silakan di like, kemudian di share, ya, tentu kepada teman-temannya. Kemudian di sini ada www.drhalalwordpress.com, ya. Ini juga berisi tulisan-tulisan singkat yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Ya, baik, kita sekarang berbicara tentang kerangka dari kebijakan atas ekologi industri. Ya, kita tahu bahwa globalisasi sekarang ini mengalami sebuah hal yang sulit, ya, di mana iklim berubah dan mengalami fenomena yang tidak biasa. Ya, hadirnya gempa bumi, tanah longsor, angin kencang, ya, badai dan sebagainya itu karena adanya saling terhubung, ya, adanya interkoneksitas yang lain. Sehingga isu yang paling perlu kita perhatikan di sini adalah adanya integrasi penyatuan antara sumber daya alam atau disebut dengan natural system dengan human system atau artifactual system. Itu yang menjadi isu, ya. Kemudian realitasnya sekarang kita lihat memang sistem urban, ya, sistem urban itu merupakan hal yang juga berubah. Adanya kebutuhan akan energi, air bersih, ya, makanan yang halal, makanan yang sehat, bergizi, itu terus kebutuhannya meningkat, ya. Itu agak adanya sistem urban. Jadi urban itu artinya adanya migrasi perubahan dari kampung ke kota, ya, begitu, ya. Nah, akibat dari tersebut meningkat, maka juga terjadi akibat dari aktivitas manusia, ya, terjadi limbah, ya, bioakumulasi, mutagen dan sebagainya, ya. Maka ini yang perlu menjadi perhatian kita, ya, apa yang dapat dan harus dilakukan oleh manusia ke depan, ya. Ya, maka permasalahan itu akan banyak, ya. Coba kita lihat dalam sejarah manusia global, ekonomi global juga mengalami hal yang tidak stabil begitu, ya. Adanya kepentingan politik, ya, kemudian adanya berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi, ya, memberikan dampak terhadap sistem. Kemudian terjadi peningkatan kontaminasi, ya, dikatakan oleh aktivitas di dunia. Maka di sini tugas teknolog, ya, seperti kita ini insya Allah untuk mengelola dunia. Nah, tentu mengelola dunia, mengelola diri sendiri dulu, ya kan begitu, ya. Kemudian apalagi hubungan antar manusia, ya, itu juga mengalami perubahan. Ya, dulu kita tidak pakai Zoom begini, sekarang pakai Zoom, ya, ya kan gitu. Nah, ya, coba perhatikan, ya. Kemudian evaluasi ekonomi, efisiensi ekonomi lingkungan juga sudah sangat berbeda, ya, begitu. Selanjutnya kita lihat, ya. Ya. Nah, permasalahan lain adalah
adanya dilema ekologi industri, ya, keterbatasan pengetahuan untuk melintas waktu dan ruang, ya, makin terbatas, ya, kompleksitas pada pengintegrasian antara sistem industri, ya, terhadap lingkungan. Kemudian dari berbagai hal yang kita bisa lihat, ya, dalam kajian Lowe 1996 bahwa ada sejumlah apa yang disebut dengan penggunaan dari ekosistem, ya, menggunakan prinsip dinamika ekologi. Maka habis itu lah. Ya, kemudian model dinamika masukan luaran, ya, perancangan untuk lingkungan, design for environmental, kemudian keterkaitan antar sistem industri dengan sistem lingkungan, kemudian memperpanjang umur produksi dan jasa. Nah, itu bagian beberapa problem yang ada, ya. Kemudian kita bisa lihat di sini adanya perubahan yang mendasar, ya, terhadap apa yang disebut dengan menyebabkan permasalahan yang tidak mudah, dan tentunya adanya biaya. Jadi terjadi cost, ya, ada cost di situ, ya. Di sini kita lihat ada antara tabel traditional environment policy atau kebijakan lingkungan yang bersifat tradisional berlawanan atau versus dengan industrial ecology atau ekologi industri, ya. Kita bisa lihat sini ada primary activity atau aktivitas utama, ada tujuan goals, ada focus of activity atau aktivitas yang terpusat, kemudian ada relation of environment to economic activity, hubungan lingkungan, ya, terhadap aktivitas ekonomi. Kemudian ada disciplinary approach, pendekatan disiplin, ya. Kemudian ada berbagai macam keterlibatan. Ini menarik sebenarnya kalau ada yang mau mengambil tugas akhir, ya, maka isu lingkungan sangat baik sekali, ya, menjadi perhatian, ya. Nah, di sini kita lihat gambaran umum dan kerangka dari ekologi industri, ya. Kerangka umum di mana konsep dari pengembangan berkelanjutan secara klasik menurut komisi, ya, Brundtland tahun 87 cukup lama, disebutkan adalah pengembangan kebutuhan manusia berdasarkan kebutuhan saat ini tanpa kompromi ataupun mempertimbangkan kemampuan kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi kebutuhan kita sekarang ini mestinya mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang, ya. Karena kalau habis hari ini, ya, semua dihabisin, maka bagaimana generasi berikutnya, ya. Maka ada disebut dengan transformasi sistem industri, ya. Transformasi sistem industri ini memiliki ciri-ciri dari ekologi industri itu memadukan transformasi sistem industri menuju interaksi yang berkelanjutan dengan sistem lingkungan alam, ya. Kemudian adanya kesadaran, pemahaman, pengolahan industri, ya, model linier menuju suatu sistem dengan daur yang tertutup menyerupai suatu ekosistem dan yang lain-lainnya, ya. Tentu kita tidak akan jelaskan, tapi ini membutuhkan yang disebut dengan diskusi, ya, diskusi. Bagaimana transformasi membawa implikasi mendasar dalam memandang sistem industri. Jadi adanya operasi industri harus menjamin sistem lingkungan alam. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingatkan tugasnya adalah bagaimana kalian dengan 5 menit bisa meyakinkan, ya, melalui tugas membuat rekaman video, ya, apa pendapat kalian terkait dengan pengembangan industri sekarang yang harus ramah lingkungan, ya. Di satu sisi industri mesti berkembang menghasilkan produk yang berguna, tetapi dia juga memiliki waste, ya, memiliki buang limbah. Nah, limbah ini mesti ramah lingkungan, mesti bisa dipakai lagi, ya, mesti bisa digunakan, ya, sehingga dia tidak terbuang percuma. Disitulah gunanya teknik industri, ya, sehingga dia mampu untuk mengoptimalkan atau mengembangkan atau memberdayakan produk-produk yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Seperti contoh sekarang istilahnya sampah,
ya. Sekarang ada namanya bank sampah, ya. Jadi sampah yang sudah dibuang ternyata masih bisa memiliki value, economic value atau nilai ekonomi, ya. Nah, itu membutuhkan memang re-engineering, rekayasa untuk membuat sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna. Sesuatu yang limbah yang tidak dipakai ternyata masih mengandung beberapa unsur yang masih bisa digunakan. Nah, itu dia, ya. Jadi itu perlu menjadi pemikiran kita bersama, ya. Ya, saya kira ini kemudian ada keberlanjutan dari ekologi industri itu menuju namanya ekologi industri yang near emisi. Near artinya nol, ya, emisi artinya sesuatu yang enggak dibuang, ya, atau gas buang, ya. Jadi tidak memiliki lagi dampak negatif, ya, dampak negatif. Maka kita lihat di sini keberlanjutan itu adanya interdependensi sistem industri dengan sistem biogeofisik, ya. Ini untuk sistem biogeofisik, silakan kalian buka buku manajemen lingkungan industri, ya, karangan Muhammad Nusran, ya. Silakan dibuka itu di awal-awal penjelasannya ada dijelaskan tentang siklus atau sistem biogeofisik, ya, gitu ya. Kemudian yang lainnya, ya, saya ambil yang beberapa yang penting saja. Misalnya di bawah ini ada limbah yang dibuang menjadi dasar model keterpaduan dari sistem biogenik ke sistem industri dan sebaliknya, ya. Pendekatan interaksi industri dengan lingkungan ini sangat penting. Nah, coba kita lihat tabel ini. Ada pendekatan aktivitas, ada dimensi waktu, ya. Kalau remediasi itu dimensi lampau. Ya, pengelolaan, penyimpanan, pembuangan itu dimensi sekarang. Nah, dimensi ke depan itulah yang kita jelaskan hari ini. Saat ini adalah ekologi industri, adalah berdimensi yang akan datang. Jadi orang yang berpikir ekologi industri ke depan itu adalah orang yang berpandangan bahwa ekologi industri adalah sesuatu yang futuristik, ya, yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan betul sehingga industri ke depan kita adalah industri yang ramah lingkungan, ya. Saya kira ini cukup yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan kita tentang apa yang disebut dengan ekologi industri, ya, terkait dengan kerangka kebijakan dan implementasinya dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.